Apa kau pikir seorang barista bisa menyelamatkan kita? Suara Astuti meninggi. Ini bukan tentang kita, tapi kamu sendiri, Astuti. Kurangi pengeluaran. Harsa beranjak dari kursi. Biarkan Indah hidup tenang di kampung. Bodoh kamu. Indah tidak mungkin menolak jika kamu yang minta, Harsa. Suara Astuti melengking tinggi. Harsa memandang istrinya. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak akan mengorbankan Indah. Evander memang kaya raya, tapi kelakuannya suka main perempuan. Harsa, jangan munafik. Kamu butuh Evander. Aku siap menghadapi apapun. Kebangkrutan memang sulit, namun bukan akhir dunia, Astuti. Harsa meninggalkan ruangan itu. Kalau hidup miskin mending ceraikan saja aku. Pekik Astuti, melempar gelas ke dinding. Harsa tidak menggubris Astuti. Rupanya Astuti menyusul ke kamar. Jangan sok suci. Putri kita hamil di luar nikah alias sudah tidak perawan. Satu tamparan mendarat di pipi kanan Astuti yang kelewatan. Dada Harsa naik turun dengan napas kembang kempis. Indah darah daging kita. Kita ikut andil di dalamnya, kamu sibuk liburan, aku sibuk bekerja. Sehingga abai dengan Indah. Indah yang bebal. Diberikan fasilitas, malah nakal. Lihat Patricia, anaknya Pak Victor. Orang tuanya sibuk tapi tidak bikin aib. Balas Astuti, mengusap pipinya yang perih. Setiap anak berbeda, jangan buat perbandingan. Aku juga malu dengan keluargaku. Aku bilang Indah liburan. Untuk sementara tidak kuliah. Kau tidak paham bagaimana perasaanku. Teriak Astuti marah. Istirahatlah, sudah malam, kata Harsa. Astuti berjalan berlawanan arah. Dari kecil dia terbiasa hidup mewah. Tidak bisa membayangkan hidup dengan kondisi uang yang terbatas. Makanya, Astuti berpikiran ingin menjauhkan Indah dari bayi yang masih di dalam rahim. Menjual Indah pada Evander. Dan, Astuti akan tetap bergelimang harta. Ada yang harus dikorbankan. Meski darah daging sendiri. Indah duduk bersila. Tangan kanan memegang setrika, tangan kiri memegang daster warna hijau anggur. Dia ingin memakainya setelah mandi sore. Indah bisa membeli daster sendiri, tapi daster pemberian Bayu sangat spesial. Baju yang lain, Bibik saja yang setrika, Mbak, kata Bik Yati yang lewat membawa nampan berisi irisan kol, wortel, dan jagung pipil. Melihat Indah yang kaku menggerakkan setrika. Sore jam 4 ada arisan RT yang tempatnya berpindah-pindah, sesuai nama yang keluar 2 minggu yang lalu. Bik Yati membuat sendiri makanan yang akan disajikan. Seperti bakwan dan bolu kukus. Tidak lupa kacang juga pisang rebus. Minumannya tidak jauh-jauh dari teh dan aqua gelas. Nggak apa-apa, Bik. Sekalian biar lancar nyetrika, sahut Indah, juga meringankan pekerjaan Bik Yati. Indah bangga bisa melakukan pekerjaan rumah. Selesai setrika, Indah tidak tahan dengan keringat yang bercucuran. Ngadem dulu di belakang, menemani Bik Yati yang sedang merebus kacang di tungku kayu. Mau dibantu apa, Bik? Nggak perlu dibantu. Mbak Indah duduk saja. Capek, kan? Hampir 80% wanita nggak suka setrika, Mbak, ucap Bik Yati. Dapat dari mana angka 80%? Tanya Indah. Bibik sendiri yang kira-kira. Bik Yati meringis. Benar, sih. Energi cepat terkuras. Belum lagi keringat yang membasahi. Itu ada artis yang bilang setrika adalah pekerjaan yang menyenangkan. Lah, yang disetrika cuma satu baju doang. Coba satu keranjang penuh. Indah tertawa.
Seharusnya si artis setrika minimal 10 baju, kemudian memberikan pendapat. Big Yati mengangkat panci dari atas tungku. Dituang ke atasan saringan yang bawahnya baskom besar. Uap panas terlihat mengepul, aroma khas kacang rebus menguar. Lantas Big Yati menggoreng bakwan. Kenapa nggak pesan aja, Big? Lebih suka bikin sendiri, Mbak. Sedikit hemat. Kalau mau kacang rebusnya, ambil aja. Indah mengambil segenggam kacang rebus. Dimakannya satu per satu. Kacang habis, Indah mengambil bakwan yang baru diangkat dari penggorengan. Ditiup-tiupnya terlebih dahulu. Enak sekali, Big. Indah mengunyah pelan. Makan aja yang banyak, sahut Big Yati. Bibik perhatikan, Mbak Indah nggak ngidam ya? Nggak, ini anak ngerti banget. Nggak mau nyusahin ibunya, tutur Indah bangga. Lalu terselip kesedihan. Anaknya kelak tidak akan mengenal siapa ayah kandungnya. Tidak apa. Tidak penting sama sekali. Indah membantu Big Yati mengatur piring-piring berisi makanan. Ada 20 piring. Big Yati memasang tikar di ruang tamu dan teras. Sekitar 30 orang yang datang arisan, meramaikan rumah kecilnya. Big, aku mandi dulu dan istirahat sebentar ya, ujar Indah. Iya, Mbak. Indah mengambil handuk yang dijemur di belakang rumah. Tubuh terasa segar saat air mengguyur. Indah memandang ke bawah, tersenyum sendiri melihat perutnya. Di dalam kamar, Indah memakai daster pemberian Bayu. Sebagai bukti telah dipakai, dia mengirim fotonya, bukan hanya 1 tapi 3 foto. Indah memakai kardigan, keluar kamar. Ikut ngumpul ibu-ibunya arisan. Dia juga membantu menyajikan teh manis hangat yang menggunakan gelas sekali pakai. Kalau di hadapan Indah langsung, mereka memuji-muji kecantikan Indah. Berbeda kala di belakang Indah. Dijadikan gosip sampai berjilid-jilid. Tidak semua, sih. 70% saja. Mbak Indah, sudah berapa bulan? Tanya Tarsi. Jalan 3 bulan. Minggu depan genap 4 bulan, jawab Indah, mengelus perutnya. Indah kemudian melipir ke belakang. Rada manyun karena pesannya belum dibalas. Indah termangu. Sebaiknya nikah pura-pura untuk keselamatan bayinya. Mungkin nanti buat perjanjian dengan Bayu. Bayu mengawasi orang yang membersihkan halaman rumah. Bagian samping, depan, dan belakang. Bayu meminta harus selesai hari itu juga, karena tidak banyak rumput liar. Sementara dia membersihkan bagian dalam rumah. Menyapu, mengepel, membersihkan sarang laba-laba di langit-langit kamar yang tidak pernah ditempati. Ember-ember cat berjajar di ruang tamu. Kalau ada waktu senggang lagi, dia akan mengecat dinding rumah. Bayu tersenyum puas melihat lantai kinclong. Kursi-kursi juga tertata rapi. Kalau Tari dan Adnan datang pasti terkaget-kaget. Mas Bayu, sampah-sampahnya aku angkut besok pagi. Ini keburu mau jemput anak sekolah, kata Samsul, menyeka keringat. Bener loh besok pagi, sahut Bayu. Seret aku kalau lupa, Mas. Samsul tergelak, diambilnya 2 roti isi pisang di piring. Tak bawa ya, Mas? Iya, silakan saja. Bayu menutup jendela dan pintu. Dia akan melakukan olahraga lari. Bayu memakai sepatu kets, setelan kaus dan celana khusus lari. Dia berhenti di lapangan sepak bola, melihat anak-anak yang bermain bola. Dirogohnya ponsel dari kantong celana. Bayu mendapatkan beberapa pesan, termasuk dari Indah. Telapak tangan kanan Bayu mengusap wajah. Indah mengirim foto memakai daster. Posenya biasa saja, tapi bikin hati cenat-cenut.
Pukul 15.59 Indah, pas banget. Adem. Pukul 16.30 Indah, Om, kok nggak dibalas? Bayu, ini udah dibalas. Indah, sok dingin. Om Bayu kerja. Bayu, enggak. Olahraga lari, nih. Di lapangan. Bayu mengirim foto lapangan sepak bola. Indah, Om, ke Jakarta yuk. Ketemu Papa. Bayu memandang layar ponsel. Tidak yakin dengan ajakan Indah. Indah, Om Bayu, kok cuma dibaca doang? Bayu duduk di pinggiran lapangan yang berumput. Menelepon Indah, yang langsung tersambung. Halo, Indah. Suara Bayu pelan, dan terdengar mendalam. Iya, Om Bayu. Ada apa? Kamu serius ngajak aku ketemuan papamu? Serius, Om. Kan, Om Bayu yang kemarin bilang, mungkin satu-satunya cara adalah menikah. Kaki kanan Bayu menahan bola yang menggelinding. Seorang bocah mengambilnya dengan cepat. Kalau kamu serius, harus terencana dengan baik. Usia kandunganmu berapa bulan? Otwe 4 bulan, Om. Kondisimu yang hamil cukup riskan melakukan perjalanan. Nanti aku periksa dulu. Jadi kapan, Om? Bayu menghela napas pendek. Aku belum tahu pasti. Aku akan bicara dengan pemilik kedai, supaya bisa libur minimal 3 hari, jawabnya. Oh, oke. Aku tunggu kabarnya, Om. Aku juga kangen. Bayu tertegun mendengarnya. Kangen. Telinganya tidak salah dengar. Kayaknya hanya Om Bayu yang peduli sama aku. Baik pula. Terdengar Indah tertawa kecil. Udah ya, Om. Mau bantu beberes Big Yati. Ada arisan di rumah. Iya. Bayu menurunkan ponsel. Meluaskan pandangan. Anak-anak sudah selesai bermain sepak bola. Ada seorang ibu yang menyuruh anaknya segera pulang. Sementara langit masih betah membiru. Belum ada gradasi warna kuning. Ponsel Bayu bergetar. Kedua alisnya bertautan. Karena melihat nama Cynthia tertera di layar ponsel. Bayu mengabaikannya. Beranjak dari tanah berumput, berlari lagi. Tujuannya rumah, karena hari makin tergerus sore. Bayu melambat, melihat siluet perempuan berdiri di depan pagar rumah. Ingin sembunyi terlambat, karena Cynthia sudah melihat dirinya. Mau tidak mau berlari lagi. Mas, tak telepon kok nggak diangkat? Sengaja ya? Ada apa? Tanya Bayu tanpa basa-basi. Dulu, memang pernah ada rasa. Pernah dekat tanpa hubungan jelas. Hingga akhirnya dicampakkan karena ada lelaki lain. Sejak saat itu, Bayu hanya menganggap Cynthia teman. Tidak lebih. Ih, kok judes gitu, balas Cynthia, dengan bibir memberengut. Sok imut. Enek melihat kelakuan Cynthia yang centil. Tapi dengan Indah tidak demikian. Malah Bayu suka. Sikap Indah yang spontan, kemayu, agak ceroboh, membuat Bayu betah berlama-lama. Aku ada urusan. Katakan mau apa? Bayu bahkan tidak mempersilakan Cynthia masuk. Cuma pingin ketemu, Mas. Nggak kangen sama aku? Enggak. Kalau nggak ada yang penting, aku masuk dulu, tegas Bayu, menarik gerendel kunci pintu pagar. Aku salah. Ternyata aku menyukaimu, Mas Bayu, kata Cynthia, menghampiri Bayu. Apa? Cynthia, sayang sekali aku nggak menyukaimu. Dari dulu sampai sekarang, balas Bayu. Tapi dulu, aku sudah punya calon istri. Bayu kembali menyela. Lantas berjalan melewati halaman. Membiarkan Cynthia dongkol sendiri. Kamu tuh cuma modal ganteng. Nggak ada duit sama sekali.
Teriak Cynthia, marah. Betina gila, desis Bayu. Indah memperhatikan Bikyati yang sedang menata arem-arem di wadah bekas bekal. Juga 2 bungkus keripik singkong yang dimasukkan tas belanja berbahan kanvas, ditambah 2 termos kecil isi kopi hitam. Bikyati mengecek isi tas dengan mulut komat kamit, mengingat-ingat apa sudah lengkap barang bawaannya. Bikyati piknik ke Solo bersama 60 orang warga kampung. Menggunakan 2 bus. Mbak Indah, Bibik kemungkinan pulang malam jam 11-an, kata Bikyati memakai sandal baru. Nggak apa-apa ya di rumah sendiri. Nanti ada Ganis yang nemani. Santai aja, Bik, sahut Indah. Udah jam 5:30. Katanya jam 6 udah berangkat. Bibik pergi dulu ya. Pamit Bikyati. Bergegas keluar rumah. Indah mengikuti sampai di teras. Dari arah lain, tampak 5 orang berjalan cepat. Pakaian mereka rapi, menenteng tas seperti halnya Bikyati. Waktu lewat terdengar sendau gurau. Mari, Mbak Indah, sapa salah satunya. Iya, selamat bersenang-senang, balas Indah. Indah masih berdiri di teras, menikmati udara pagi yang sejuk. Matahari mulai terbit, memperlihatkan eksistensinya dengan sinar kekuningan. Bikyati terlihat berlari kembali ke rumah. Katanya, HP ketinggalan di kamar. Keringat bercucuran di kening. Waktu keluar, dia salah memakai sandal. Tenang, Bikyati. Nggak mungkin ditinggal, ucap Indah. Disuruh cepat-cepat, Mbak. Haduh, bisa pada ngomel nanti. Bikyati berlari lagi. Indah tersenyum. Karena tubuh Bikyati yang subur sedikit kesulitan berlari. Indah masuk rumah dan mengunci pintu. Dia di ruangan belakang, mencuci bajunya sendiri. Mesin cuci 2 tabung itu berputar, Indah duduk di kursi menikmati sarapan. Nasi dengan lauk tumis bunga pepaya campur teri asin dan kerupuk. Bayu sudah memberikan kabar akan bertemu Indah 4 hari lagi, sekaligus membicarakan keberangkatan ke Jakarta. Indah menaruh piring, memindah baju ke tabung satunya untuk dikeringkan. Lantas masuk dapur, membuat jus apel. Suara ketukan pintu terdengar, Indah berjalan santai ke arah pintu. Pagi, Indah, sapa Jagat. Ada apa, Mas Jagat? Indah juga melihat Malik yang masih duduk di boncengan motor. Ini tadi pasar, aku belikan melon dan pepaya. Jagat memberikan kantong plastik, Indah tidak mau menerimanya. Jagat meletakkan kantong plastik di dekat pintu. Bawa lagi, Mas Jagat. Aku banyak stok buah, kok. Jangan repot-repot, tolak Indah sopan. Buat yang lain saja. Aku beli bas kamu. Jagat berbalik menuju sepeda motornya. Mari, Mbak Indah. Malik berpamitan. Indah hanya senyum tipis. Memperhatikan motor yang melaju cepat. Terpaksa dibawa masuk kantong plastik berisi buah. Indah memotretnya, memberitahu Bayu kalau Jagat sering memberikan buah. Om Bayu, terima aja, Indah. Jadikan pupuk kompos. Indah tertawa membaca pesan dari Bayu. Kalau diberikan ke tetangga khawatir ketahuan. Om Bayu, kok cuma dibaca? Balas. Dendam. Indah tertawa lagi. Seraya mengetik. Balasan. Indah, ini udah dibalas. Om Bayu, ngejek, nih. Seharian Indah hanya rebahan dan menonton film. Sesekali membalas chat dari Bayu. Ganis datang pada sore harinya, memberitahu tidak bisa menemani. Karena diajak kedua orang tuanya ke Semarang, menjenguk kerabat yang sakit. Indah tidak keberatan, toh Bikyati pulang sebelum tengah malam. Semua lampu dinyalakan. Jendela dan pintu dikunci.
Indah sering sendirian di rumah atau apartemen, jadi tidak ada rasa khawatir. Sekitar jam 9 malam, pintu diketuk beberapa kali. Indah yang tiduran di depan televisi, malas-malasan beranjak. "Mas Jagat, ada apa ya? Bayu bayar berapa ke kamu?" Jagat tersenyum miring. "Maksudnya gimana?" Indah menyesal, seharusnya tidak membuka pintu rumah begitu saja. Ceroboh sekali. "Aku penasaran, gimana rasanya nge-sex dengan ibu hamil?" Indah menutup pintu, tapi ditahan Jagat. "Pergi, Mas Jagat!" teriak Indah, mempertahankan pintu. "Gat, lagi ngapain?" tegur seorang laki-laki parubaya yang lewat. "Biasa, Indah ngajak Indehoy," sahut Jagat, menfitnah. "Itu nggak benar, Pak. Aku bukan cewek murahan," sangga Indah. Lelaki yang merupakan Pak RT itu mendekat. Dia mengatakan sudah lama ada rumor kalau Indah open bo. Itu fitnah. Big Yati saksinya. Indah merasa disudutkan. "Gini, Mbak. Lebih baik Mbak Indah pergi dari kampung ini. Hanya bikin jelek nama kampung," kata Pak RT. "Mana buktinya aku open bo?" Jagat datang tanpa diundang. Indah menatap benci Jagat dan Malik. Lelaki mulutnya lemes banget. Indah tidak bisa berkutik karena Malik datang, mengatakan Indah mengajak Jagat ngamar tadi pagi waktu mengantar buah. "Besok siang, Mbak Indah harus pergi dari kampung kami," suruh Pak RT. Bayu sedang menikmati nasi goreng babat yang dilengkapi telur ceplok, kerupuk, dan irisan timun. Dia tidak sendirian, bersama teman-teman yang seprofesi. Ada Roy, Ricky, dan Renal. "Udah ada gandengan, Bey?" celetuk Renal. "Udah. Pan kapan aku kenalin?" jawab Bayu, lalu menyuap 1 sendok nasi goreng. Saat mengatakan, hatinya berbunga-bunga. Obrolan mereka beralih ke kegiatan naik gunung. Bayu menolak ikut karena ada urusan yang lebih penting. Yakni Indah. "Udah lama kamu nggak naik gunung, Bey?" "Sibuk di dapur bikin roti," ledek Ricky. "Buat tambahan modal nikah ya?" Bayu hanya tertawa kecil. Tabungan dia punya, sekitar 50 jutaan. Cukuplah buat pesta sederhana. Sekitar pukul 10 malam, Bayu pulang lebih dahulu. Tidak mau nongkrong lama-lama. Lebih suka chattingan dengan Indah. Bayu memasukkan motor ke ruang tamu. Setelah mengunci pintu, mandi supaya badan bersih. Bayu bercermin, mengacak rambutnya yang basah. Sepertinya perlu memotong rambut. Ponsel di meja berdering. Tari yang menelepon, memberitahu kalau Adnan mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga. "Pakde malam-malam ngapain bawa tangga?" Bayu mengambil kaos dan celana panjang di lemari. "Ada anak kucing. Udah buruan ke rumah sakit." "Iya, aku segera ke sana." Bayu meletakkan ponsel, melepas handuk hitam, dan segera berganti pakaian. Tidak lama berselang, ponselnya berdering lagi. Dari Indah.